Halo, tes. Oke, baik. Baik ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan materi tentang market system atau mekanisme pasar. Nah, adapun mekanisme pasar ini, kita akan pelajari tentang hal-hal yang ada di ekonomi mikro, yaitu permintaan dan penawaran, elastisitas, serta adanya struktur pasar. Oke, nah baik. Nah, ada outline-nya ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan itu harus bisa memahami setidaknya 3 konsep dasar mengenai supply dan demand, permintaan dan penawaran, lalu elastisitas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama tentang supply dan demand. Supply di sini adalah berapa banyak jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat dan harga waktu tertentu. Nah, supply ini diilustrasikan dalam bentuk tabel dan juga bentuk kurva. Nah, bentuk tabel dan kurvanya itu kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah kurva penawaran ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi, kita bisa lihat bahwa sesuai dengan hukum penawaran, ketika harga barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Hal ini dikarenakan adanya insentif ya, pada prinsip ekonomi adanya insentif atau dorongan bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan dengan menjual barang ketika harganya sedang mahal. Karena bisa kita lihat ya, ketika minyak goreng harganya 14.000 per liter, sulit ditemukan di mana-mana karena tidak ada insentif ya bagi si penjual minyak goreng untuk menjual minyak goreng di harga murah. Tapi ketika harga minyak goreng itu dilepas oleh pemerintah, kebijakan head-nya dilepas, maka tiba-tiba stok minyak goreng di berbagai toko itu melimpah ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa hukum penawaran yang disimbolkan melalui kurva penawaran itu relevan dengan keadaan yang sering kita temui tiap hari. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa pada tingkat harga tertentu malah tidak ada penawaran sama sekali. Namun di tingkat harga yang sangat tinggi, penawarannya juga banyak. Nah, ini adalah kurva penawaran dengan pergeseran ke kanan dan ke kiri. Kalau bergeser ke kanan, berarti kurva penawaran itu sedang mengalami peningkatan kuantitas barang yang ditawarkan. Hal ini bisa disebabkan banyak hal. Pertama, disebabkan karena biaya produksi semakin murah, lalu disebabkan oleh jumlah produksi yang semakin banyak, dan juga teknologi yang semakin canggih. Sebaliknya, faktor-faktor yang sama, ya vice versa, secara berkebalikan itu bisa membuat kurva penawaran bergeser ke kiri. Jadi kalau kita lihat dalam perekonomian, yang bagus adalah ketika kurva penawaran bergeser ke kanan ya, ini terjadi kegiatan ekonomi yang dinamis. Nah, lalu permintaan ini adalah jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sama disimbolkan melalui bentuk kurva dan bentuk tabel. Dan juga permintaan ini memiliki hukum sendiri, di mana harga dengan barang yang diminta memiliki hubungan berbanding terbalik. Nah, kurvanya seperti ini ya, berbeda dengan kurva penawaran. Kurva permintaan memiliki kemiringan yang negatif, karena kita bisa lihat ya, ketika harganya sangat murah, demand atau jumlah barang yang diminta semakin tinggi ya. Tapi ketika harganya mahal, tidak ada barang yang diminta satupun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen bersikap rasional atau bersikap margin ya. Mereka selalu mempertimbangkan untung dan rugi sebelum mereka melakukan permintaan. Ketika harganya dirasa tidak masuk akal atau terlalu mahal, mereka akan mengurangi permintaan secara bertahap gitu ya, sampai pada mereka tidak melakukan permintaan sama sekali. Nanti pergeseran kurva permintaan, adapun yang mendasari pergeseran ini yaitu disebabkan karena banyak hal ya, contohnya seperti pendapatan ya. Ketika pendapatan meningkat, maka kurva permintaan juga meningkat. Sebaliknya ya, ketika pendapatan turun, kurva permintaan juga
bergeser ke kiri, ya. Dan ada juga faktor-faktor lain seperti adanya selera, lalu jumlah penduduk, barang substitusi dan komplementer, dan lain-lain. Nah, lalu ada keseimbangan dari permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini merupakan bentuk dari adanya pembentukan harga dan kuantitas yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Kita sering menemukan hal ini ya pada harga-harga barang yang kita transaksikan, itu adalah bentuk dari keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan ini saling berpotongan ya. Penawaran dengan permintaan saling berpotongan di titik tertentu, dan irisannya itu disebut sebagai equilibrium price dan equilibrium quantity. Nah, ini ada contoh kegagalan pasar atau eksternalitas dari keseimbangan ya. Yang pertama ada kelebihan penawaran ketika terjadi harga di atas rata-rata atau harga keseimbangan. Ya, banyak produsen yang melakukan penawaran namun tidak ada yang bersedia untuk membeli. Lalu pada sisi excess demand, banyak konsumen yang melakukan permintaan namun di bawah harga keseimbangan. Yang terjadi adalah tidak ada penawaran yang disertai dengan harga yang murah gitu. Jadi ini adalah efek samping dari keseimbangan. Nah, berikutnya adalah elastisitas. Elastisitas ini adalah derajat kepekaan perubahan dari suatu variabel. Contohnya adalah elastisitas penawaran ya. Jadi perubahan persentase barang yang ditawarkan terhadap perubahan harganya. Lalu ada beberapa jenis elastisitas lagi, permintaan, pendapatan, dan silang. Ada hasil koefisien dari perhitungan elastisitas. Yang pertama adalah lebih dari satu, yaitu disebut elastis, di mana barang tersebut memiliki tingkat kepekaan yang tinggi, seperti barang mewah atau barang sekunder. Lalu ada barang yang ini elastis, artinya konsumen itu sangat kurang peka terhadap kenaikan harga. Mereka akan tetap beli, tapi mengurangi kuantitasnya, tapi tidak sesignifikan barang elastis. Lalu barang uniter. Barang uniter ini adalah contoh barang yang ketika harganya naik 1%, maka penurunan permintaannya juga 1%. Contohnya tidak ada. Lalu kebijakan pemerintah bisa dilakukan melalui kebijakan pengontrolan harga, yaitu kebijakan price ceiling atau head, ya, harga celah tertinggi, contohnya ya, untuk melindungi konsumen. Lalu ada price floor, yaitu untuk melindungi produsen dengan menetapkan harga terendah. Lalu ada tax, yaitu pajak. Pajak ini gunanya untuk membangun ya, atau melaksanakan program-program pemerintah melalui iuran yang dilakukan secara paksa untuk masyarakat. Ya, oke. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu dan rekan-rekan materi tentang market system. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya.